Bertemu lagi di channel MyClub ID. Kali ini kami akan menghadirkan konten yang memang sebenarnya sudah lama sekali kami ingin membuat konten ini. Namun karena keterbatasan peripheral yang datang itu tidak selalu tepat pada waktunya, sehingga baru kali ini kami bisa menghadirkan sebuah pengujian, bukan pengujian sih ya, mungkin lebih tepat itu ada reviewnya juga, ada experience-nya juga, dan juga ada beberapa tips and trick untuk meningkatkan performa atau dalam kata lain melakukan overclocking. Nah, di video kali ini kami akan sedikit ekstrim untuk melakukan overclocking karena kami menggunakan beberapa peripheral top notch yang dipakai oleh para overclocker profesional yang sedang hangat saat ini. Stay tune dan tetap tonton video ini dari awal sampai selesai. Beberapa dari kalian mungkin sudah ada yang mengetahui tentang kehadiran sebuah pendingin prosesor yang merupakan kerjasama antara Intel dan Cooler Master yang disebut dengan Master Liquid ML360 Sub-Zero. Di video Jagat Review, ini sudah pernah diulas oleh Alpha Jonathan atau Lucky Noob, salah seorang overclocker profesional yang ada di Indonesia saat ini. Dan saya akan cantumkan linknya juga di deskripsi supaya teman-teman bisa lebih mengenal apa sih cooling Master Liquid ML360 Sub-Zero ini. Jadi saya nggak akan menjelaskannya terlalu detail. Saya praktis saja bagaimana cara menggunakannya dan bagaimana cara melakukan konfigurasinya. Cooler ini hanya kompatibel dengan LGA 1200, baik itu prosesor Intel Core generasi ke-10 maupun Intel Core generasi ke-11. Dia memiliki water block seperti yang kalian lihat di depan ini, dan juga ada sebuah alat yang sebenarnya sudah lama sekali yang namanya Peltier yang membantu mendinginkan temperatur yang jauh lebih rendah dibandingkan water cooling biasa. Kemudian juga ada radiator dengan ukuran 360 mm didinginkan oleh 3 buah fan yang masing-masing berukuran 12 cm. Untuk motherboard kami percayakan pada sebuah motherboard dari Gigabyte atau Aorus yang dirancang khusus untuk overclocker profesional, yaitu Z590 Aorus Tachyon. Ya, kami sudah pasang di sini. Lalu untuk prosesornya, nah ada di sini nih prosesornya. Ada dalam plastik kecil berwarna putih, tapi ini bukan narkoba ya. Udah pasti ini bukan narkoba. Nah, prosesornya itu kebetulan kami mendapatkannya bukan sebuah prosesor yang on the box ya, tapi kami dikirimkan prosesor tray. Dan ini prosesornya Intel Core i9 11900K atau Rocket Lake yang memiliki 8 core 16 thread dengan kecepatan yang cukup fantastis turbonya. Oke, lalu untuk power supply, sebenarnya kami ingin menggunakan power supply 850 watt. Namun mengingat si pendingin Master Liquid ML360 Sub-Zero ini membutuhkan daya yang tidak sedikit, ya bisa di 200 watt. Dan kami juga rencana menggunakan kartu grafis mungkin yang agak sedikit high end ya, tapi kami belum pastikan mau gunakan apa. Nanti kita lihat aja di videonya kami menggunakan kartu grafis yang apa yang available. Jadi ketika 850 watt itu kami rasa itu kurang cukup untuk memenuhi requirement pengujian atau konten yang akan kami buat. Kami memilih membongkar Pandora box yang kami punya, dan inilah dia. Kami masih memiliki sebuah power supply Cooler Master yang cukup legendaris seri Silent Pro dengan kapasitas 1300 watt 80 plus gold. Jadi power supply ini sudah nggak beredar ya, ini sudah nggak ada. Dan ini kalau saya tidak salah ini di tahun 2018 ya. Semoga masih berfungsi dengan baik karena kami belum mencoba. Kami coba membuat video ini apa adanya saja. Nanti kita akan gunakan power supply ini untuk menghidupkan PC. Kita melakukan overclocking, kita akan memaksa frekuensi berjalan setinggi mungkin. Dan untuk memori kami juga belum putuskan, tapi kemungkinan besar kami akan menggunakan memori dari G.Skill atau Aorus. Ya, sistem kita sudah bangun seperti yang bisa teman-teman lihat di hadapan saya. Ada yang lupa kami sampaikan, kami menggunakan bukan casing ya, ini seperti open frame dari Cooler Master
yaitu Master Frame 700. Kebetulan kami punya unit sampelnya dan kami gunakan untuk testbed PC untuk MyClub ID. Jadi selanjutnya mungkin nanti teman-teman akan banyak melihat si MF700 ini yang kami pakai untuk menguji PC secara terbuka ya. Misalnya kami menguji VGA ataupun menguji memori ataupun prosesor, kami akan menggunakan Master 700 ini. Ya kalau kita lihat ini sekarang modenya testbed, jadi kayak tidur begitu semua motherboard, dan kami juga sudah memasangkan semuanya, motherboard, prosesor, dan juga si Cooler Master ML360 Sub-Zero udah berjalan sekarang. Dan juga ini power supply lawasnya yang Silent Pro 1300 watt ternyata masih berfungsi dengan sangat sangat baik ya, masih bisa digunakan dengan sangat-sangat normal sekali. Kami sudah menguji beberapa waktu sebelumnya dan kami tidak menemukan masalah baik itu tegangan drop pada power supply ini, meskipun umurnya ya sudah cukup lama ya. Lalu kita akan nanti menguji si ML360 Sub-Zero menggunakan prosesor Core i9 11900K dalam beberapa kondisi, dan juga kami akan menunjukkan seberapa daya yang diminta oleh platform yang kami buat saat ini. Nah, untuk membahas testbednya kami sengaja meletakkan radiator 360 mm ini di bagian depan, karena ketika mau menggunakannya di sisi kiri dan kanan rasanya agak kurang convenient, dan juga karena si ML360 Sub-Zero membutuhkan tempat untuk unit satu ini. Jadi sehingga mau nggak mau kami harus memindahkan radiator ke bagian depan. Oke, mari kita coba uji kemampuan dari si Cooler Master ML360 Sub-Zero. Sebelum menguji, kami ingin menyampaikan beberapa hal tentang ML360 Sub-Zero. Untuk beroperasi, produk ini membutuhkan 6+2 pin dari PCI Express agar dia bisa berfungsi. Ini sudah kami pasangkan di sini. Kemudian untuk komunikasi dengan sistem, dia menggunakan konektor USB 2.0 internal yang terkoneksi antara si unit ML360 Sub-Zero dengan si motherboard. Nanti ini akan dibaca menggunakan software yang harus di-download. Softwarenya di-download di website Intel, dan dia memang khusus untuk Cryo ini. Lalu juga harus diperhatikan kebutuhan power supply ketika kita mau menggunakan ML360 Sub-Zero. Pastikan dia memiliki slot PCI Express kabel PCI Express 6+2 yang banyak. Ya kalau bisa lebih dari 4 ya, biasanya ada 4. Dan power supply requirement yang dibutuhkan oleh produk ML360 Sub-Zero adalah minimum 850 watt. Tentunya nanti menyesuaikan dengan spesifikasi yang kalian pakai. Seandainya menggunakan kartu grafis yang lebih besar lagi, ya berarti kapasitas power supply yang dibutuhkan akan lebih besar. Ini adalah kondisi idle di dalam desktop Windows 10 Professional 64-bit edition. Sini kita bisa lihat spesifikasi yang digunakan, prosesor Intel Core i9 11900K, kemudian motherboardnya Z590 Aorus Techion, dan satu-satunya yang kami ubah hanyalah mode XMP. Selebihnya itu kami biarkan dalam kondisi default dari BIOS. Ini HW info kami juga sudah load. Kita bisa lihat di sini temperaturnya. Dan ketika kita menggunakan cryo cooling teknologi seperti ini dan softwarenya itu dari Intel, sekali lagi softwarenya itu harus di-download dari website Intel. Ini langsung otomatis setelah kita install dia akan muncul menu seperti ini di background, dan kondisi defaultnya adalah standby mode, di mana fungsi standby ini kurang lebih sama seperti AIO 360 mm atau AIO pada umumnya. Kita bisa lihat core temperatur idle di sini ada 34 derajat dan segala macam. Di sini pada fungsi ini fungsi cryonya masih belum berjalan. Untuk menjalankan fungsi cryo kita harus mengaktifkan mode cryo seperti ini. Ini ada standby yang berjalan, kemudian di bawahnya ada cryo dan ada unregulated. Kita akan jalankan dulu mode cryo ya, dan kita perhatikan core temperaturnya ini akan semakin turun. Ya. Core temperaturnya mulai turun 29, 27, 26, 25. Di sini teknologi cryo coolingnya saat ini sudah aktif. Ya, dia bisa mencapai di bawah 20 derajat Celcius ya temperaturnya. Kemudian kita coba load dengan satu aplikasi yang biasa atau populer digunakan, yaitu Cinebench R23. Ini juga cukup bebannya cukup berat.
Kita jalankan multi-core dan kita perhatikan temperatur yang di-report oleh HW Info mulai naik di 50-an derajat. Kemudian package power itu hampir menyentuh 200 watt ya, package power untuk prosesornya. Dan frekuensi clock prosesor kita lihat Alcore-nya di sekitar 4800 atau 4,8 GHz. Benchmark-nya masih berjalan, temperatur mendekati hampir 60 derajat Celcius. Dan kalau kita biasa perhatikan dan dari pengalaman kami, kalau kami menggunakan AEO 360, ini temperaturnya biasa sudah ada di atas 80 bahkan 90 derajat dengan CPU package power 200 watt. Sekarang sudah mencapai 200 watt ini sekarang. Dan di bagian kiri bawah kalian bisa lihat konsumsi daya yang cukup luar biasa yang dibutuhkan dengan prosesor dan kombinasi sistem ini. Oke, kita sudah selesai, dapatkan hasilnya 15.224. Setelah itu kita akan coba menggunakan satu mode yang namanya unregulated, di mana ini tidak dikontrol, langsung di bypass saja sedingin mungkin. Dan kita lihat kalau kita aktifkan apakah kita mencapai temperatur yang lebih rendah lagi ya. Kita lihat ya. Jadi untuk unregulated mode bisa menyebabkan kondensasi. Jadi saat memasang unit yang ke prosesor, pastikan bahwa insulasi karet yang ada di bagian bawah itu benar-benar kedap udara dan tidak ada udara yang masuk ke dalam. Dan ini juga nggak bisa digunakan terus-menerus, karena pertama selain dari konsumsi daya yang tinggi, dia juga pelan-lahan akan bisa mempengaruhi cryo yang digunakan dalam sistem ini. Ya, jadi selalu ada statement ini yang keluar ketika kita mau menggunakan unregulated mode. Kita oke, dan kita bisa lihat temperatur itu semakin turun terus ya. Kita bisa lihat di sini 10 derajat, 9 derajat ya, sudah mendekati temperatur kulkas. Dan kita lihat apakah benar namanya sub-zero, di mana dia bisa mencapai 0 derajat mungkin ya. Atau ya mungkin si HW Infonya ini nggak bisa membaca berapa derajatnya. Sudah mencapai 0 tadi, sudah sempat menyentuh 0 derajat ya, 0. Mungkin ini sebenarnya sudah minus, hanya karena sensornya si HW Info tidak bisa report minus, jadi dia maksimum ada di 0. Oke, kita akan jalankan lagi benchmark yang sama, dan kita perhatikan temperatur berapa maksimum yang kita dapatkan dalam kondisi ini. Ya, dengan ya cuma 30-an derajat, hampir mendekati sekarang 40. Clocknya masih sama, CPU package powernya mendekati 200 watt saat ini. Dan coba lihat konsumsi dayanya juga semakin tinggi dibandingkan mode cryo yang tadi. Hampir 60 derajat saat ini. Ya, kita dapatkan 15.364 dengan clock tadi saat menjalankan benchmark ada di angka 4,8 GHz juga. Ini adalah mode unregulated. Selanjutnya kita akan coba dengan mengaktifkan Intel Adaptive Boost teknologi dari BIOS. Untuk mengaktifkan Intel Adaptive Boost teknologi, menunya ada di sini. Ada beberapa option: auto, high performance, balance, power saver, dan disable. Kita akan gunakan yang paling tinggi, yaitu high performance, dan kita lihat performanya seperti apa. Kita sudah masuk ke desktop Windows lagi. HW Info dan Cinebench sudah kita standby kan, dan kita ubah lagi si cryo coolingnya dengan pada mode cryo.
Ini sekali lagi kita sudah aktifkan Intel Adaptive Boost teknologi, di mana prosesornya akan mencapai frekuensi semaksimum mungkin dengan limitasi ada pada temperatur ya. Kita bisa lihat di kondisi idle 5,1, 5,3 GHz itu, dan minimumnya ini di 5,1 semua. Ini artinya ABT atau Adaptive Boost teknologinya sudah enable. Kita kembali jalankan Cinebench R23 dan kita lihat sangat cepat sekali CPU package power menyentuh angka 300 watt, tetapi frekuensi prosesor kita berjalan di 5,1 GHz di Alcore. Ingat tadi pada kondisi default itu di maksimum di 4,8 dan dia sudah menyentuh angka 90 derajat lebih. Otomatis di sini CPU akan throttling. Kita bisa lihat dia turun ke 4,9, 4,8. Ya, ini mode cryo sekali lagi. Dan maksimum yang tercatat adalah 320 watt. Dan untuk konsumsi dayanya, kalian bisa lihat di bagian kiri di video ini. Ya, kita bisa lihat. Oke, selanjutnya kita akan coba mode unregulated. Kita tunggu temperaturnya turun sebentar, dan ini kita load ulang kembali HW infonya biar record yang tadi tidak tampil lagi. Oke. Tadi mencapai 320 watt ya CPU powernya. Ya, unregulated mode, kita lihat temperaturnya sudah mulai turun. Kita tunggu sebentar biar dia turun lebih dalam lagi. Kita coba jalankan lagi ya. Unregulated mode, Cinebench sudah berjalan. Frekuensi 5,3, CPU package power mendekati 300 watt, sekarang sudah 300 lebih. Temperatur kita lihat naik terus, hampir tidak ada bedanya dengan mode cryo tadi. Artinya apa? ML360 Sub-Zero ini memang punya limitasi kalau kita mengutilisasi semua core pada frekuensi yang tinggi seperti mode Adaptive Boost teknologi yang kita jalankan ini sekarang. Jadi memang dia tidak ideal untuk itu, dia lebih ideal pada load ringan seperti game. Jadi kita bisa menikmati peningkatan performa ketika maintenance atau temperatur yang dihasilkan itu di bawah 100 derajat atau masih dalam toleransi, sehingga boost frekuensi yang terpakai yang berjalan itu akan jauh lebih tinggi. Jadi fungsi dari ML360 ini, Sub-Zero ini sebenarnya lebih pada light load, seperti pada game yang tidak mengutilisasi semua core atau thread. Ya. Jadi hampir sama ya, karena itu memang sudah limitasi dari si ML360 Sub-Zero ini sendiri. Pengujian yang baru dilakukan tadi adalah lebih fokus pada bagaimana melihat ML360 Sub-Zero ini pada kondisi yang worst case skenario, di mana sebenarnya itu bukan tujuan dari produk ini. Namun ya kita penasaran seperti apa sih sebenarnya dia bisa meringankan load beban yang cukup besar seperti tadi. Kita bisa lihat di antara mode cryo dan unregulated secara konsumsi daya, keduanya ketika load itu nggak begitu banyak berbeda. Tetapi saat mode unregulated, saat kondisi idle, dia bisa mencapai temperatur yang sangat ekstrim di bawah atau 0 derajat ya, makanya dia disebut dengan Sub-Zero cooling. Namun setelah load, kita bisa lihat kemampuan dia masih bisa oke di 200 watt, tetapi di atas itu ketika tadi kita ABT on mencapai 300, tidak ada bedanya antara cryo mode dan juga unregulated mode. Sekali lagi, ML360 Sub-Zero ini sangat ideal kalau kita menggunakan load prosesor yang tidak intens seperti pengujian yang kita lakukan ini. Misalnya untuk gaming mungkin kebanyakan tidak menggunakan utilisasi
semua core atau thread yang ada di prosesor. Paling-paling cuma sekitar 4 core gitu, 6 core ya. Jadi saat ini berjalan dengan temperatur yang bisa dikontrol dengan baik dan adaptive boost teknologinya itu diaktifkan, kita akan bisa dapatkan peningkatan performa beberapa, ya mungkin 100-200 MHz. Kami rasa itu akan dapat, dan bagi game-game yang membutuhkan atau sensitif terhadap prosesor, dia akan bisa gain FPS lebih bagus. Jadi ML360 Sub-Zero lebih cocok untuk itu, dan berkaitan dengan konsumsi dayanya, ya ini juga harus jadi concern ketika ingin menggunakan produk ini, harus concern dengan kebutuhan daya yang ya menurut kami cukup besar. Ini bukan hanya dari ML360 Sub-Zero-nya, tapi juga pengaruh dari prosesor Rocket Lake yang digunakan pada sistem ini. Demikian saja yang bisa kami hadirkan, pengujian singkat tentang ML360 Sub-Zero dari Cooler Master. Silakan like dan jangan lupa untuk subscribe channel MyClub ID. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.